Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Video ini adalah video Q&A di mana pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kolom komentar akan saya jawabkan melalui sebuah video biar yang punya pertanyaan yang sama juga mendapatkan manfaatnya. Dan mari kita mulai pertanyaan pertamanya setelah intro yang satu ini. Film. Dan langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bang, kenapa di setiap penyepraian padi harus ada Ultradap? Nah, oke ya sahabat tani, jawabannya untuk memberikan tambahan asupan unsur fosfat pada tanaman kita. Nah, Ultradap ya sahabat tani memiliki kandungan yaitu monoamonium fosfat di mana terdapat unsur nitrogen berbentuk amonium sebesar 12% dan juga fosfat berbentuk P2O5 sebesar 60%. Dan kenapa disarankan penambahan pupuk berkandungan monoamonium fosfat dan diberikan secara spray atau foliar ya sahabat tani? Karena kebanyakannya para petani itu cuman menggunakan pupuk taburnya itu cuman menggunakan urea dan juga Porska subsidi aja, di mana urea itu tidak memiliki kandungan unsur fosfat sama sekali dan juga Porska subsidi kandungan fosfatnya itu tergolong rendah cuman 15, 10 dan juga 12. Maka dengan pemberian unsur fosfat secara foliar atau aplikasi pada daun tanaman, maka otomatis kita memberikan asupan unsur fosfat tambahan untuk pertumbuhan tanaman dan juga dapat mengoptimalkan panen pada tanaman padi kita gitu ya sahabat tani. Oke, dan sekarang mari kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang kedua. Bang, katanya kalsium dapat mengikat unsur hara tertentu. Nah, betul banget ya sahabat tani bahwa kalsium itu dapat mengikat unsur hara tertentu lainnya kalau diaplikasikannya tuh berlebihan. Bahkan hindarin juga ya sahabat tani aplikasinya berbarengan atau langsung nyampur jadi satu dalam satu kali pengadukan. Makanya dalam penggunaan kalsium itu mesti terpisah atau diaplikasikan dengan perlakuan tertentu. Dan buat yang belum tahu kesalahan fatal kalsium ini ya sahabat tani yang sering banget dilakukan oleh petani, maka silahkan detail videonya tonton pada video yang ini, oke? Nah sekarang mari kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Pak, apa benar kalsium karbonat dan kalsium oksida tidak bisa diserap oleh daun bila diberikan secara foliar dan bisa diserap hanya jenis kalsium nitrat dengan kalsium eta? Nah oke ya sahabat tani, maka bukan masalah tidak bisa terserap gitu kan, tetapi lebih pada kurang maksimal dalam penyerapannya pada tanaman. Ada tiga ya sahabat tani jenis kalsium yang mudah diserap oleh daun tanaman dan kalsium itu harus berbentuk ion. Dan itu ya sahabat tani, yang pertama namanya adalah kalsium nitrat atau rumus kimianya adalah CaNO3. Kedua yaitu kalsium klorida dengan rumus yaitu CaCl2. Dan yang nomor tiga yaitu kalsium eta ya sahabat tani, yaitu kalsium yang sudah berbentuk kelat. Sedangkan kalsium oksida dia bisa aja ya sahabat tani diserap oleh daun tanaman, tetapi kita tuh mesti hati-hati karena jenis kalsium oksida ini kalau kita tambahkan dengan air, maka CaO ditambah dengan H2O bakalan menjadi bentuk namanya kalsium hidroksida dengan rumus yaitu CaOH2 yang pastinya bakalan menghasilkan pH yang tinggi ya sahabat tani. Jadi Anda mesti hati-hati dalam penggunaannya. Perhatikan dosisnya, jangan sampai melebihi anjuran yang ada di kemasannya. Tetapi terkhusus untuk kalsium karbonat atau CaCO3, nah memang ya sahabat tani tidak dianjurkan buat pengaplikasian secara foliar karena memang kelarutannya yang memang sangat-sangat rendah. Makanya kalsium karbonat ini lebih dianjurkan buat aplikasi pada tanah pertanian aja atau aplikasi pada bagian perakaran tanaman. Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana cara tahu keadaan tanah yang sudah terkandung unsur tertentu? Nah, pertanyaannya mantap banget ya sahabat tani ya kan? Maka jawabannya ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan pengujian laboratorium.
Dan setiap laboratorium itu pasti punya cara sendiri ya sahabat tani. Ada yang caranya tuh kita tuh mesti bawa terlebih dulu sampel tanahnya sendiri, dan ada juga yang memang petugasnya datang langsung ke tempat buat melakukan pengambilan sampelnya. Dan ingat ya sahabat tani, tiap lab beda-beda aturannya gitu kan, maka silahkan ditanyakan pada masing-masing labnya. Kemudian cara yang nomor 2 dengan menggunakan alat uji tanah yang portable. Dan untuk pengujian alat yang portable ini bisa menggunakan suatu perangkat namanya adalah PUTS untuk tanah sawah, kemudian PUTK untuk lahan kering, dan juga PUTR untuk lahan rawa. Dan ada juga loh ya sahabat tani yang sudah menggunakan perangkat uji tanah digital. Tinggal tancap aja alatnya, setting, maka lakukan pengukuran. Maka pasti bakalan ketahuan berapa kandungan unsur N, P dan juga K, pH tanah, serta pengukuran lainnya. Nah silahkan ya sahabat tani. Dan cara yang nomor 3, dan ini nggak perlu biaya loh ya sahabat tani, yaitu mengetahui bagaimana kondisi hara di tanah pertanian kita berdasarkan gejala yang timbul pada tanaman kita. Nah jadi ya sahabat tani, defisiensi atau kekurangan unsur hara itu pasti loh ada gejalanya. Misalnya kurang unsur nitrogen pasti ada gejalanya, kurang fosfor juga pasti ada gejalanya, begitu juga kurang kalium, kalsium dan lain sebagainya ya sahabat tani. Nah cukup dengan mendeteksi defisiensi tersebut maka pasti nggak perlu biaya, kita sudah pasti tahu bagaimana kondisi dari tanah pertanian kita. Maka kalau misalnya kita sudah menemukan gejala defisiensi tersebut, berarti tanah pertanian kita sedang kekurangan unsur tertentu tersebut. Dan detail video tentang defisiensi ini ya sahabat tani, maka silakan tonton pada video yang ini, oke? Nah lanjut kita pada pertanyaan yang nomor 5. Bang, misalnya herbisida sistemik kita semprot langsung ke akar tanpa disemprot ke daun, apakah berefek mati juga atau tidak? Nah untuk menjawab pertanyaan ini ya sahabat tani, maka caranya kita mesti ketahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja herbisida yang mau Anda gunakan tersebut berdasarkan dari bahan aktifnya. Dimana kebanyakannya bahan aktif dari herbisida sistemik yang dijual di pasaran itu memiliki cara kerja yaitu basi petal. Artinya ketika diaplikasikan ke daun bakalan bergerak menuju bagian bawah. Kecuali memang herbisida yang mau Anda gunakan itu cara kerjanya ternyata akropetal, maka bisa-bisa aja ya sahabat tani. Tapi bukan buat disemprotkan, disemprotkan ke akar, bukan ya sahabat tani, melainkan dengan sedikit pengocoran. Karena kalau cuma disemprotin kan cuma kena tanah aja ya sahabat tani. Dan video penjelasan tentang herbisida ini maka silahkan lengkapnya tonton pada video yang ini, oke? Dan sekarang mari kita lanjut pada yang keenam. Nah ini pernyataan ya sahabat tani. Sekarang masalahnya banyak obat palsu, udah 2 kali dapat obat palsu. Nah ini ya sahabat tani terkait beliau katanya udah 2 kali dapat obat palsu gitu kan. Nah maka bagaimana sih agar tidak terjadi lagi ya enggak? Maka saran saya yang pertama ya sahabat tani, Anda mesti ketahuin terlebih dahulu pestisida tersebut produsennya adalah siapa. Lalu coba hubungin salesnya, karena harusnya tiap daerah itu masing-masing perusahaan pestisidanya pasti memiliki salesnya sendiri. Nah tanya ke salesnya tersebut beli yang asli di mana ya sahabat tani, atau rekomendasinya di mana gitu kan, maka pasti Anda bakalan diarahkan pembeliannya ke tempat yang dia rekomendasikan. Kemudian saran saya yang nomor 2 ya sahabat tani, sebaiknya juga membeli pestisida itu pada toko yang besar aja, yang memang sudah memiliki reputasi yang baik. Dan saran saya yang ketiga ya sahabat tani, hindari pembelian pestisida kalau ada orang yang nawarin itu door to door. Siapa tahu misalnya ada orang gak dikenal nawarin pestisida pada Anda. Nah mending ya sahabat tani sebaiknya dihindari melakukan pembelian, kecuali memang Anda sudah kenal atau benar-benar yakin dengan produk tersebut. Sedangkan ya sahabat tani, kalau Anda melakukan pembelian itu secara online, maka perlu benar-benar hati-hati banget. Nah biar saya tunjukin ya sahabat tani. Nah jadi kadang kan setelah kita masukin nama atau merek pestisida yang kepengen kita beli secara online, keluarlah beberapa lapak ya kan, dengan harga jual yang pasti bervariasi gitu kan. Nah ada yang mahal dan ada juga yang murah, dan pasti kan fokus kita cari yang murah ya enggak. Maka sebelum kita mutusin beli yang murah, maka coba cek terlebih dahulu gitu kan, bagaimana review dari pembeli sebelumnya.
Dan kalau dilihat ternyata kayak gini gitu kan, banyak yang palsu ya, nggak banyak yang teriak-teriak palsu ya nggak sahabat tani. Ya jangan dibeli gitu kan, mending cari toko yang lain aja, oke? Nah jadi mesti hati-hati ya sahabat tani, jangan sampai Anda jadi korban penipuan pestisida palsu gitu kan, oke? Maka mari kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 7. Mikroorganisme lokal bisa buat fermentasi kohe atau tidak? Nah, maka jawabannya bisa banget ya sahabat tani, bahkan itulah yang terbaik gitu kan. Jadi saya pernah membanding ya sahabat tani kecepatan fermentasi atau dekomposisi bahan organik menggunakan mikroba botolan dibanding dengan menggunakan mikroba lokal namanya Jakaba, di mana bahan organiknya sama yaitu jerami dan banyak bahan organiknya juga mirip-mirip ya sahabat tani. Kemudian tumbukan pertama kita menggunakan mikroba botolan, dan kemudian tumbukan kedua kita menggunakan Jakaba sebagai dekomposernya gitu ya sahabat tani. Dan ternyata hasilnya adalah lebih cepatan yang Jakaba ya sahabat tani. Maka pertanyaannya, kenapa kok mikroba botolan justru kalah cepat ya enggak? Nah jawabannya, karena mikroba botolan itu sewaktu masih dalam botolan itu ya sahabat tani memang sengaja didormankan alias ditidurkan ya sahabat tani. Maka supaya mikrobanya jadi aktif, maka kita mesti melakukan namanya aktivasi terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah aktif pasti bakalan mempercepat waktu fermentasinya juga. Maka buat yang belum tahu bagaimana cara proses aktivasinya, maka silakan ya sahabat tani, detailnya sudah saya buatkan videonya, tonton pada video yang ini, oke? Nah lanjut kita pada pertanyaan yang nomor 8. Pak, pH meter air sama pH meter tanah sama apa beda alatnya? Nah oke ya sahabat tani, jawabannya beda banget gitu kan, meskipun kedua-duanya sama-sama buat mengukur pH, di mana pH meter tanah itu tidak dirancang untuk ketahanan di dalam air, sehingga kalau kita celupin ke air ya bisa jadi cepat rusak gitu kan pH meternya ya enggak. Dan begitu juga pH meter air ya sahabat tani, biasanya bahannya terbuat dari plastik, sementara pH meter tanah bahan di bagian bawahnya ya sahabat tani kebanyakannya dari besi atau paling enggak pakai aluminium gitu ya sahabat tani, sehingga lebih aman kalau kita gunakan buat ditusuk atau ditancapin pada tanah pertanian. Maka di sini ya sahabat tani, saran saya gunakanlah alat itu sebagaimana peruntukannya, oke? Sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 9. Karate Plus Boroni kalau aplikasinya di spray bagus nggak bang? Nah oke ya sahabat tani, sebenarnya bisa-bisa aja asalkan kita lakukan pengendapan terlebih dahulu dan setelahnya ambil air bagian atasnya aja. Misalnya ya sahabat tani, kita pakai dosis 4 gram per liter airnya, maka endapkan terlebih dahulu beberapa waktu, baru kemudian ambil air bagian atasnya aja untuk disemprotkan pada tanaman. Tetapi memang ya sahabat tani, yang paling aman itu kita pakainya kalsium nitrat aja, karena sudah pasti tertera di kemasannya anjuran pakai itu boleh disemprotkan. Dan saya paham banget gitu kan alasan kenapa teman-teman semuanya milih Karate Plus Boroni untuk disemprotin, karena pertama di beberapa daerah harga kalsium nitrat biasa itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan Karate Plus Boroni. Kemudian yang kedua, supaya juga ada tambahan boronnya juga ya enggak. Maka dari itu ya sahabat tani, perlu diberikan perlakuan pendiaman terlebih dahulu, baru dipakai air bagian atasnya aja, dan air bagian bawahnya bisa diaplikasikan untuk dikocorkan pada tanaman, oke? Dan pertanyaan yang terakhir ya sahabat tani, kocak pokoknya. Nah teman-teman aja lah yang jawabin gitu kan. Apakah ganda silde bisa untuk dikonsumsi manusia? Aduh, emang teman-teman mau tuh konsumsi pupuk? Jawaban pertanyaan ini yuk di kolom komentar ya sahabat tani. Nah jadi itu dulu ya sahabat tani jawaban-jawaban saya pada Q&A episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Dan boleh berikan like juga ya sahabat tani, dan juga jempolnya sebanyak-banyaknya gitu kan, dan boleh bagikan video ini biar manfaatnya lebih besar lagi. Dan terima kasih ya sahabat tani, saya Rizali Ansar, dan buat yang kepengen terus tonton video di channel ini, maka saya punya 4 video rekomendasi di bagian sini, dan juga sini ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya, oke? Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.